Satu, dua, tiga. Perkenalkan di sini nama saya Dewa Nyoman Prasistaya Madana dengan NIM 2023-31045. Di video kali ini saya akan menjelaskan soal ujian akhir semester nomor 2, yaitu simulasi kasus permasalahan pemesanan tiket bioskop. Yang pertama yaitu ada entitas atau aktor, yaitu pelanggan, petugas bioskop, dan sistem pemesanan tiket. Kemudian ada DFD-nya. Berikut DFD-nya, penjelasan DFD yaitu pertama ada pendaftaran pelanggan. Pelanggan mendaftar mengirimkan data pelanggan tersebut, dan kemudian sistem menyimpan data pelanggan ke dalam database. Yang kedua ada pengelolaan jadwal film. Tugas bioskop memasukkan atau memperbarui jadwal film. Ketiga ada pemilihan film dan jadwal. Pelanggan memilih film yang ingin ditonton berdasarkan jadwal yang tersedia. Sistem mengirimkan informasi jadwal dan harga tiket kepada pelanggan. Kemudian ada proses pembayaran, pelanggan mengirimkan data pembayaran atau metode pembayaran dan jumlah tiket. Kemudian ada konfirmasi pemesanan, sistem memberikan tiket elektronik atau bukti pembayaran kepada pelanggan sebagai hasil akhir. Kemudian ada kamus data. Kamus data yaitu berisi ID pelanggan, nama pelanggan, ID film, judul film, jam tayang, tanggal tayang, dan harga tiket, ID pemesanan, jumlah tiket, metode pembayaran, status pembayaran. Kemudian itu pembuatan UML-nya. Pertama ada use case diagram. Use case diagram fungsi menggambarkan menghubungkan antara dua aktor, pelanggan dan petugas bioskop. Aktor yaitu sebagai pelanggan berinteraksi dengan sistem untuk mendaftar dan melakukan pemesanan tiket dan melakukan pembayaran. Kemudian ada petugas bioskop yang bertanggung jawab untuk mengatur mengelola jadwal film dan mengonfirmasi pembayaran. Use Kemudian ada kelas diagram. Kelas diagram ini berfungsi menjelaskan struktur data sistem dengan mendefinisikan kelas, atribut, dan relasi antar eh, tabel atau kelas. Yaitu kelas dan atribut, pelanggan menyimpan informasi pelanggan seperti ID pelanggan, film berisi informasi tentang film, kemudian tiket menghubungkan pelanggan dengan film yang dipesan dan mencatat jumlahnya dan total harga. Pembayaran berisi detail pembayaran seperti ID pembayaran, metode pembayaran, dan status pembayaran. Relasi antar kelas. Pelanggan memiliki banyak tiket, yaitu one to many. Tiket terkait dengan salah satu film, many to one. Tiket terkait dengan satu pembayaran, one to one. Yang kemudian ketiga ada activity diagram. Activity diagram memiliki fungsi menggambarkan alur aktivitas dalam sistem dari awal hingga sampai akhir. Pendaftaran pelanggan, jika pelanggan belum memiliki akun, mereka harus melalui registrasi terlebih dahulu. Jika sudah terdaftar, pelanggan dapat langsung ke login sistem. Kemudian ada pemesanan tiket, proses pembayaran, pengelolaan jadwal film, dan akhir proses. Yang berikut ada sequence diagram. Sequence diagram fungsi menggambarkan alur interaksi antara aktor dan sistem secara detail dan kronologis. Yang pertama ada register, kemudian pelanggan mendaftar ke sistem, sistem menyimpan data pelanggan ke database, kemudian pelanggan memilih film dan jadwal, melakukan pembayaran, sistem memproses pembayaran, dan sistem memberikan konfirmasi pembayaran, menampilkan tiket, dan mencetak tiket. Kemudian ada contoh interface. Berikut saya memberikan contoh interface dari tampilan sebuah aplikasi. Yang pertama yaitu interface ketika belum mempunyai akun di aplikasi pemesanan tiket. Kemudian ada interface kedua setelah melakukan registrasi. Kemudian ada interface yaitu tampilan memilih film. Kemudian jika sudah memilih film, yaitu ada interface untuk melakukan pembayaran. Yang terakhir ada rencana pengujian. Rencana pengujian
yaitu memiliki tujuan memastikan setiap fitur pada sistem bekerja sesuai dengan kebutuhan pengguna. Langkah-langkahnya adalah uji halaman pendaftaran pelanggan, uji proses pemilihan film, uji proses pemesanan tiket untuk memastikan pelanggan dapat memilih jumlah tiket, uji sistem pembayaran, dan uji konfirmasi pemesanan tiket. Yang kedua ada pengujian keamanan, bertujuan untuk memastikan data pelanggan, transaksi, dan jadwal film aman dari akses tidak sah. Kemudian ada pengujian kinerja, tujuannya yaitu memastikan sistem tetap responsif dan stabil meskipun banyak pengguna mengakses secara bersamaan. Rencana pemeliharaan itu dapat dilakukan dengan pembaruan sistem, monitoring, dan dukungan pelanggan, yang bertujuan memperbaiki bug yang ditemukan dalam aplikasi dan menambah fitur baru sesuai kebutuhan, yaitu dan kemudian ada memantau kinerja sistem dan mencegah penggangguan layanan. Yang ketiga ada memberikan bantuan kepada pengguna yang mengalami kendala-kendala. Kemudian sebelum melakukannya dirilis ke publik, sebaiknya ada pengujian fungsionalitas, keamanan, dan kinerja harus dilakukan sebelumnya. Pemeliharaan dilakukan secara rutin melalui pembaruan sistem, pemantauan kinerja, dan layanan dukungan pelanggan. Memastikan sistem responsif, aman, dan ramah pengguna untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Sekian dari video saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.